Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur alhamdulillah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Saya diberi kesehatan, panjenengan diberi kesehatan, kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan aktivitas kita selalu dilindungi Allah dan diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mitra Persada, hari demi hari usia kita bertambah, nikmat Allah mudah-mudahan juga bertambah. Walaupun usia semakin tua tentu semakin lemah. Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami beri tambahan umur maka kami kurangi dalam hal fisiknya. Tetapi kita sebaiknya bersyukur, karena kalau bersyukur maka akan merasa nikmat Allah itu sangat banyak. Tapi kalau tidak bersyukur maka perasaan nikmat Allah itu berkurang. Dan siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahinya, menambahi barokahnya, menambahi manfaat umur itu untuk kebaikan. Hari ini Mitra Persada bersama-sama kita mengikuti kuliah subuh Radio Persada FM. Ini adalah ajang kita untuk menyebarkan ajaran Islam. Mudah-mudahan memberi motivasi kepada diri kita untuk selalu berbuat baik, karena perbuatan baik itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan baik itu disukai oleh manusia. Di antara perbuatan baik itu adalah memberikan senyum kepada orang, memberikan sedekah kepada mereka, membantu kesulitan mereka dalam hal ilmu, dalam hal wawasan, dalam hal keuangan dan seterusnya. Semua itu diberi motivasi oleh Allah. Kalau berbuat begini maka aku tukar tak ijoli dengan ini dan seterusnya. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan sebutan Abu Doifan, bapaknya para tamu, bapaknya tamu. Karena beliau ini kalau ada tamu itu memuliakan betul. Tamunya belum dikenal, maka diperkirakan tamu itu berasal dari jauh, langsung disuruh masuk, disuruh duduk. Tidak ditanyai dulu dari mana, keperluannya apa, tetapi langsung disuruh duduk. Assalamualaikum qaumum mungkarun. Ketika tamunya mengucapkan faqalu salama, beliau menjawab salamun alaikum qaumum mungkarun. Salam yang terus menerus, salam yang tetap. Mudah-mudahan
ada pada kalian wahai para tamu. Kalian orang yang belum kami kenal, tapi tidak masalah, silakan duduk gitu. Jadi dengan suguh, dengan lungguh, dengan gupuh, dengan aruh itu ya diajak ngobrol, disapa, dengan lungguh didudukkan, jangan dibiarkan berdiri lama karena orang jauh, orang belum dikenal. Kemudian gupuh kalau bisa menyediakan menyiapkan kalau bisa ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kemudian juga suguh, Kanjeng Nabi Ibrahim langsung ke belakang mencari makanan. Ternyata di belakang itu tidak adanya hanya ngijilin anak sapi, ya disembelih kemudian dimasak, kemudian disuguhkan. Ini cara memuliakan tamu. Beliau alaihi salam terkenal dengan Abu Dhaifan karena sangat baik terhadap tamu. Bahkan di salah satu keterangan beliau itu tidak makan kecuali bersama orang. Ini mitra bersada. Orang yang baik itu kebaikannya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Betul, Nabi Ibrahim mendapat berita dari tamu tersebut bahwa beliau akan memiliki anak. Wah, ini adalah perkara yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, istri pertama. Termasuk juga kita ini dianjurkan memikirkan ciptaan Allah. Di antara ciri-ciri orang yang memiliki akal itu adalah suka memikirkan ciptaan Allah. Bahkan dengan kata-kata fi'il mudhari' wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itu senantiasa terus-menerus memikirkan penciptaan langit dan bumi. Tidak hanya gumun, kita pergi ke pantai itu kan senang, waduh pantainya buat foto bagus, buat duduk-duduk enak. Tidak sebatas itu, tapi kita memikirkan betapa Allah yang Maha Kuasa menciptakan sebegitu indahnya. Kemudian alhamdulillah, kemudian karena menjadi hamba punya kewajiban sholat, dia kerjakan dengan baik. Karena apa? Mensyukuri nikmat Allah, di antaranya yaitu diciptakannya laut pantai yang indah tadi. Jadi kembalinya itu ke ketaatan, kembalinya kepada ketaatan. Ketika mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu kembalinya kepada ketaatan kepada aturan Allah. Nah, ini ciri-ciri orang yang memiliki akal yang sehat. Juga berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Wahai Allah, Engkau menciptakan ini tidak sia-sia. Artinya selalu mengandung hikmah, selalu memiliki arti atau pelajaran. Kita dengan berwisata ke tempat yang indah-indah, badan kita menjadi segar, pikiran kita pun menjadi segar karena yang dilihat tuh yang indah-indah itu tadi. Nah, kalau pikiran segar, badan sehat, akhirnya beribadah itu menjadi kuat, semangat. Nah, itu loh ujung-ujungnya. Jadi jangan hanya ayo rekreasi, makan-makan, sudah sampai di situ. Giliran waktu sholat tidak mau sholat atau lupa dengan Allah di beberapa waktunya. Tidak. Jadi tujuannya supaya kembali kepada Allah, bersyukur, kemudian mengikuti aturan Allah. Termasuk lagi mitra persada, di dalam hadis Nabi SAW, kalau orang
ada orang yang sakit, kita dianjurkan untuk mengunjungi orang sakit. Ada 5 haknya seorang muslim atas orang muslim lainnya. Salah satunya adalah ketika sakit maka dianjurkan untuk mengunjunginya. Itu pun diberi motivasi oleh Allah melalui lisan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu nengok orang sakit, maka begini. Nah, salah satunya adalah akan didoakan, dimintakan ampun oleh 70 malaikat. Kita menjenguk orang sakit satu, didoakan oleh 70 malaikat. Bukan main ya. Ya berkunjung kalau bisa bawa-bawa apa yang disukai oleh si sakit, apa yang dibolehkan untuk dimakan. Itu yang sakit pasti senang. Dia ditengok itu aja senangnya bukan main, terhibur. Kemudian apalagi bawa-bawa yang disukai, wah senangnya bukan main. Idza maridul abdul mu'minu auhallahu ila malakihi. Jika seorang hamba itu, hamba yang beriman ya, itu sedang sakit ya, maka Allah memberikan wahyu kepada malaikatnya, anik tubli abdi ajroma kana ya'malu fis sihhati warrakhai id syaghalathu. Apabila hambaku beriman sedang sakit, maka Allah memberikan wahyu kepada malaikatnya. Wahyunya isinya begini, tulislah untuk hambaku itu, hambaku yang sakit ya, pahala seperti pahala atas amal yang ia kerjakan saat sehat. Jadi kalau orang itu sudah terbiasa berbuat baik selama sehat, ketika dia ditimpa sakit, dia tetap diberikan pahala seperti saat ia sehat. Saat dia sehat, saat saat aku membuat dia sibuk, sibuk untuk berbuat baik. Nah, ini salah satu motivasi Allah. Kalau orang itu sedang sakit, harusnya bersabar. Kemudian yang kedua, harusnya berikhtiar mencari penyembuhnya. Sakit gigi, ya cari obat sakit gigi atau apalah yang bisa menyembuhkan sakit gigi. Dan dianjurkan untuk tidak mengeluh. Nah, ini yang berat. Sedang sakit, kita tidak mengeluh, kita sabar. Yang menengok pun juga, karena dia dijanjikan didoakan oleh 70.000 malaikat, dia juga mengatakan pada yang sakit itu, sabar, insya Allah ini menebus kesalahan kita, kesalahan panjenengan. Ini juga meningkatkan pahala jenengan menawi sabar, menawi nompo ing paring, menerima pemberian Allah. Ini adalah perkara yang sulit. Saya itu pernah dapat tugas itu resmi ini, supaya hadir di rumah sakit untuk memberikan bimbingan kepada orang yang sakit. Ternyata betul, yang hidup ya, yang lagi, yang sedang nunggui orang sakit tersebut menangis. Kemudian ya susah, gimana kalau belum sembuh-sembuh, nanti kalau mati bagaimana, pokoknya susah saja. Nah, disitulah kesempatan kita untuk memberikan bimbingan. Ya memang tidak ada yang mengharapkan sakit, tetapi ketika sudah sakit kita berusaha, ya berarti
ini dibawa ke rumah sakit, ini sudah betul, sudah mencari obat. Berdoa kepada Allah, diusahakan untuk menerima apa yang Allah berikan. Nah, ini perlu motivasi, perlu semangat. Kalau diri sendiri sedang lupa, maka diberikan bimbingan seperti itu. Inilah termasuk cara-cara menghadapi sakit. Karena kadang ya lupa, kalau lupa kemudian mengeluh, tombonya tidak sembuh, gimana, merepotkan saudara-saudaranya. Nanti supaya mendapatkan pahala yang banyak, dibuatlah diri kita itu husnudzon kepada Allah, ya. La yamutanna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinudzonna billah. Jangan sampai seseorang itu mati kecuali sebelum itu dia tetap husnudzon, berprasangka yang baik billahi, kepada Allah. Ini harus kita tanamkan, ini harus kita biasakan. Sakit itu tidak enak. Terus ngentek ini biaya, menyusahkan orang lain, diri sendiri tidak kuat makan, malas makan, pokoknya tidak enak lah, tidak enak. Maka dalam posisi seperti itu kita tetap dianjurkan untuk husnudzon. Karena kalau suudzon, berprasangka jelek kepada Allah, ini bahaya. Ini tidak ada kebaikannya. Karena Allah itu maha berkehendak, maha berkuasa, memberikan orang itu sehat, memberikan orang itu sakit. Itu nanti akan berbeda dengan kehendak Allah. Ya, namanya manusia selalu mendapatkan ujian. Apakah ujian itu yang menyenangkan atau ujian itu yang menyulitkan, menyakitkan? Ujian menyenangkan, misalnya kita punya rumah, punya anak yang sehat-sehat, pinter-pinter, punya uang, punya pokoknya macam-macam. Itu ujian juga. Ujian. Apakah itu menjadi wasilah atau menjadi sarana untuk beribadah pada Allah, atau sarana mengikuti setan, sarana durhaka kepada Allah. Itu ujian kan. Kemudian diuji dengan yang tidak disukai, seperti sakit, anak atau pasangan itu bandel, tidak mau beribadah, meninggalkan sholat, kata-katanya kasar. Itu ujian yang tidak disukai oleh manusia. Dua-duanya ujian. Ayah sabul insanu ayyutsraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia dibiarkan mengucapkan kami telah beriman, kemudian setelah itu tidak diuji lagi oleh Allah? Pasti ada ujian. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu disebutkan begini, ya bena adama maritu falam ta'udni. Hadis qudsi, ya. Allah itu berfirman begini, hei Bani Adam, aku sakit, engkau enggak ngunjungi aku. Nah, ini firman Allah. Qala ya Rabbi, kaifa ad'uka wa anta rabbul alamin. Hambanya menjawab, wahai Allah, bagaimana kami mengunjungimu, engkau ini Tuhan semesta alam. Engkau tidak pernah sakit, kok aku mengunjungi, ini maksudnya gimana? Qala ama alimta anna abdi fulanan marodo falam ta'udni. Apa engkau tidak tahu hambaku yang bernama ini
itu sedang sakit, kemudian kamu tidak berkunjung kepadanya, nggak menengoknya, tidak menjenguknya. Ama alimta annaka law uttahu lawajattani indahu. Nah, itu. Ini dijelaskan lagi oleh Allah secara gamblang. Apa engkau tidak tahu bahwa ketika engkau menjenguknya, menjenguk hambaku yang sakit, niscaya engkau akan mendapatiku di sisinya. Artinya engkau akan mendapati aku ini di sisinya, mendapati saubi alladzi la nihayata li'azmihi. Apakah engkau tidak tahu bahwa ketika engkau menjenguknya, engkau mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala dariku, yang tidak ada akhirnya, saking besarnya pahala tersebut. Wah, ini Masya Allah. Jadi orang menengok orang sakit itu pahalanya besar sekali. Jadi yang sakit sabar dia mendapat ampunan, yang sakit sabar itu mendapat pahala. Yang menjenguknya juga mendapat bagian pahala. Didoakan oleh malaikat yang banyak tadi. Kemudian juga berarti menjenguk seperti anjuran Allah. Orang yang menengok orang sakit itu berarti dia telah memenuhi haknya seorang muslim. Haknya seorang muslim itu di dalam satu hadis itu disebutkan 5 perkara. Apabila dia ngundang tekanono, apabila dia sakit tengoklah, apabila dia meninggal maka takziahilah, antarkanlah ke kuburan, dan seterusnya. Menjawablah kalau dia mengucapkan salam. Wah, itu membuat seorang muslim dengan muslim lainnya bersaudara, ya, saling membantu. Ya memang itulah, seperti itu hidupnya seorang muslim. Jadi tidak ada kata kasar, tidak ada saling mendiamkan, tidak ada ngurus diri sendiri, tidak saling membantu. Wah, tidak ada di dalam Islam seperti itu. Betul-betul ajaran Islam itu mengajarkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan kesenangan yang diperoleh dari persaudaraan tersebut. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan, yasuddu ba'duhu ba'dun, yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Itu kan terjadi karena adanya saling membantu. Saya itu ketika naik sepeda motor gitu melihat spion, kok ada orang ngeliatin saya. Mudah-mudahan dia ngeliatin saya, bukan ngeliatin orang lain. Waktu itu jalannya spion, kok ngeliatin saya ini gimana? Tapi orangnya sudah saya kenal, kok ngeliatin aja. Akhirnya ya saya menggok ke warung, saya nitip, tolong berikan. Masya Allah. Ya memang seharusnya begitu kalau kita sedang punya. Senangnya bukan main. Dia mendapat kejutan kan. Waktu dia ke warung, ternyata diberi oleh si pemilik warung titipan. Ini walaupun itu tidak sering, dia kan senang. Ternyata orang Islam itu saling membantu. Dia ini nggak punya kamar kecil ya, kalau buang air itu ke kali. Tapi ya orang Islam, karena sebatang kara, Masya Allah, kita ini minimal memberikan sapaan yang baik. Yuk, dari mana? Konti, gimana yuk? Sehat nak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
oh ini ada tadi itu ada kami punya hajat, tolong diterima. Apa? Alhamdulillah. Nah, ini persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Tidak ada niatan macam-macam kecuali hanya membantu saja. Tidak ada niat lain selain memberikan ya sedikit bantuan atau pertolongan. Inilah mitra persada, anjuran Islam untuk saling menolong. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Hadis ini kan gampang kita ingat. Sebenarnya hadis ini panjang sekali, diawali dengan man sataro mukminan gitu kan. Siapa yang menutupi aib orang mukmin lainnya, maka akan dijanjikan akan ditutupi aibnya besok pada hari kiamat. Kuroba. Jadi siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib-aibnya besok pada hari kiamat. Nah, ini kan pangebang-ebang motivasi dari Allah. Kenapa kita membuka kekurangan orang lain? Kenapa kita membuka cacat orang lain? Tidak ada gunanya. Manusia itu ya tempatnya kekurangan. Tidak lain itu hanya akan menyakitkan dia dan tidak menguntungkan kita, karena kita akan bertambah dosa kita. Dia tidak diuntungkan, kita pun tidak mendapat keuntungan. Rugi semua. Yang menang, yang berbahagia siapa? Setan. Setan senang sekali, wah boloku tepak terus cerita macam-macam, timbui ditambahi, kurang ditambahi, kurang golek ngamek. Ini adalah perbuatan setan, dan tidak hanya sekali, nanti kapan lagi mengulang lagi. Padahal masalahnya hanya satu saja kekurangan dia. Ini namanya membuka aib sesama, tidak baik, dan itu akan menambah dosa kita. Dan kalau sampai dia tahu bahwa kita menyebarkan, dia tidak suka kepada kita, wah malah kita nasibnya kita tidak baik. Nah, ini Islam itu mengajarkan perdamaian, menganjurkan menutupi kekurangan orang, cacat orang, atau aib seseorang. Mitra persada, barangkali ada di antara kita yang mendapat anjuran-anjuran seperti ini. Barangkali ada di antara kita yang sedang sakit. Kita tengok kalau bisa, kalau tidak bisa kita doakan dari jauh. Itu juga amal baik, itu juga termasuk amal yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra persada, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.